sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Salawat dan salam mari kita curahkan keharibaan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan berkat perjuangan beliau kita bisa berkumpul bersama-sama, yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berpenuh ilmu pengetahuan yang kita rasakan saat ini. Penghormatan kami kepada Bapak Nana Halim, SE, MM, Kepala Bagian Tata Usaha BBPP MPV Bispar. Penghormatan kami kepada Subkoordinator BBPP MPV Bispar, Ibu Sarah dan Ibu Wilianingsi. Penghormatan kami kepada Ibu Pipi, Kepala Departemen Kecantikan, Kulit dan Rambut. Penghormatan kami kepada Ibu-Ibu Widya Suara dan Fasilitator BBPP MPV Bispar. Saya Eka Juniati SPDI MPD sebagai MC dan atas nama panitia mengucapkan selamat datang di acara Pesona Nusantara Kreativitas Tanpa Batas yang diselenggarakan oleh para guru vokasi Indonesia kompetensi tata kecantikan kulit dan rambut. Untuk selanjutnya, untuk memberkati acara kita, mari sama-sama tundukkan kepala sejenak untuk berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Selesai. Acara selanjutnya, kesan-kesan dari perwakilan kelas kulit dan rambut akan diwakili oleh Ibu Nawal Said SPD MPD dari SMK 9 Bandung. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya dari sekian teman-teman yang kesan dan pesannya juga ternyata banyak gitu. Saya disuruh untuk mewakilkan. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih juga kami haturkan kepada Bapak Nana, Ibu Willy, dan Ibu Sarah yang sudah bersedia hadir untuk menyaksikan mini show kami hari ini. Kok saya jadi deg-degan ya? Iya. Hari ini hari ke-10 ya. Kami berada di sini mengikuti pelatihan yang awalnya itu kami menerima informasi bahwa akan ada pelatihan untuk guru vokasi. Sebelumnya saya terutama ketika di usia 50 tahun ke atas sudah tidak bisa ada panggilan gitu untuk pelatihan. Dan ternyata di panggilan tersebut tidak ada batas usia. Itu luar biasa buat saya dan teman-teman. Iya. Setelah kami mengikuti pendaftaran dan dinyatakan bisa mengikuti kegiatan ini, itu kami sangat gembira, terutama saya selaku guru di SMK bagian rambut itu kami jarang sekali mendapatkan pelatihan terutama untuk styling hairdo dengan fantasi seperti ini, sehingga saya sangat bersemangat untuk mengikuti kegiatannya. Kemudian pengalaman kami untuk selamat daring yang dilakukan selama 10 hari itu juga sangat luar biasa, Pak. Sangat luar biasa karena tugas-tugasnya ternyata tidak sedikit. Ya. Iya, kita di daerah mungkin tidak kelihatan sama ibu-ibu yang di Bispar. Bagaimana kami di daerah itu sambil mengajar sambil mengerjakan tugas video. Apalagi ketika disuruh menerjemahkan pakai bahasa asing. Itu luar biasa. Teman-teman sambil nelfon, "Gimana ini? Siapa yang bisa?" gitu ya.
karena ada beberapa video yang luar biasa, banyaknya 4 yang harus kami tonton dan kami ambil intisarinya. Nah itu juga luar biasa pengalaman buat kami. Dan ada lagi, kami dilatih untuk berkomunikasi dalam bahasa asing di daring itu. Dan cukup membuat kami berjuang untuk itu. Ya, berjuang. Kebetulan saya karena usia saya sangat muda Pak, 17. Jadi saya minta bantuan anak saya untuk video di rumah. Jadi mungkin sebagian ibu-ibu juga dibantu anak-anaknya. Alhamdulillah, daring juga kami lewati dengan baik, dibuktikan dengan semua tugas kami masuk. Jadi tidak ada satupun dari kami yang tugasnya terbengkalai di kegiatan tersebut. Yang berikutnya adalah ketika kami harus luring di sini. Yang pertama kesannya adalah luar biasa. Kami luring di hotel bintang 4 selama 10 hari. Ini belum pernah Pak, kalau saya Pak. Biasanya saya cuma ikut-ikut pameran dan sebagainya 1 minggu paling lama. Ini luar biasa, 10 hari. Insya Allah dari sini kami naik 3 kilo masing-masing. Ya karena makannya teratur Pak. Biasanya kami guru makannya tidak teratur Pak. Pagi-pagi sudah harus ngajar. Nah itu pengalaman luar biasa ketika di hotel. Dan kami dapat pelatihannya juga luar biasa karena ada yang belajar di kelasnya dengan serius, ada main-mainnya sehingga pelajarannya dapat masuk dengan mudah gitu, banyak permainan-permainan. Kemudian ada jalan-jalannya juga, kami diajak jalan untuk melihat beberapa tanaman-tanaman obat yang selama ini kami cuma lihat di buku-buku pelajaran di Bogor kemarin. Dan ada beberapa lagi yang luar biasa. Saya mewakili teman-teman ini mengucapkan terima kasih luar biasa kepada semua fasilitator, kepada semua panitia yang membantu kami selama 10 hari ini. Dan saya mewakili teman-teman juga mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena mungkin saja selama kegiatan 10 hari ini ada teman-teman yang kurang disiplin, disuruh datang jam 2, datang jam setengah 3 karena menikmati kamar yang luar biasa atau dan sebagainya. Banyak lagi yang perlu kita memohon maaf kepada seluruh panitia dan fasilitator di sini. Demikian kesan dan pesan dari saya mewakili teman-teman. Maaf kalau terlalu panjang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Nawal. Inilah Bapak, Ibu kesan kami. Tapi walaupun lelah, kami nikmati. Mudah-mudahan dapat hikmah buat semuanya dan berkembang terus ya guru-guru Indonesia ya. Oke, baik, acara selanjutnya sambutan dari pejabat kita dari BBPP MPF Bisnis dan Pariwisata, Bapak Nana Halim SEMP MM, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya buka aja ya. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati Bu Pili, Bu Sarah, teman-teman instruktur dari Balai Besar, Pak Zulfikar nih hadir juga, seluruh teman-teman panitia, guru-guru hebat kita, siswa-siswa yang menjadi model luar biasa ini saya lihat. Tapi saya lihat kok ngantuk, mungkin jangan-jangan udah dari jam 3 ini. Dari jam 3 pagi. Mudah-mudahan kuat ya nanti berdiri di sini, jangan sampai ambruk ya. Udah makan tau? Insya Allah udah. Ya, terima kasih ini teman-teman dari Departemen Kecantikan, khususnya Bu Pipis CS ini. Luar biasa menyajikan. Ini emang saya minta Bu, hasil teman-teman selama pelatihan tolong diekspos, dipamerkan, dipublish. Kita kan harus narsis sekarang nih, eranya era narsis. Jadi mau nggak mau apa yang kita lakukan, kita latih, kita ajarkan ke guru-guru kita, guru-guru hebat kita publish, kita dokumentasikan, kita masukkan laman kita, web kita, supaya yang kita lakukan ini selama ini melatih guru-guru kejuruan bidang bisnis dan pariwisata, kecantikan benar-benar terekspos, benar-benar dilihat
benar-benar sesuai kebutuhan industri, benar-benar sesuai kebutuhan kekinian tentang model mungkin ya kalau teman-teman mengikuti. Jadi bahkan untuk produk-produk kecantikan ini cukup luar biasa perkembangannya. Bahkan kemarin kita dapat tamu langsung ya dari Korea, Mr. Akang. Nah, kenal ya Mr. Akang. Ini rupanya akan kita follow up untuk kerjasama kelanjutannya seperti apa supaya kita nanti punya industri lah yang bermitra dengan Bispar. Akan kami lanjutkan ke sekolah-sekolah mitra kita untuk berkolaborasi, bahkan nanti nyusun kurikulum bersama, praktek bersama, sampai nanti industri ngisi materi atau pembelajaran selama 50 jam di kelas, anak-anak magang di industri selama kurang lebih semester, kurang lebih 6 bulan harus magang di industri. Nah, mitra-mitra yang kita bangun di Bispar akan kami kondisikan di binaan kita, khususnya bidang Bispar yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini mudah-mudahan hal baik yang kita lakukan ini, dan ini benar-benar ya pengalaman yang luar biasa karena guru vokasi yang saat ini ikut ini memang kita seleksi yang belum pernah ikut diklat. Jadi kalau tadi ada ibu mengatakan udah lewat umur kok saya diundang gitu, alhamdulillah gitu. Ternyata masih ada kesempatan. Kan guru Bispar juga kan Bu, tanggung jawab kami untuk melatih. Jadi emang kita seleksi, cuman ya mohon maaf kalau dari total yang melamar, yang mendaftar ya hampir 8.000, hanya tercover tahun ini sekitar 447 ya. Jadi ini pun udah kami tambah 100 dari sasaran 347, kita geser-geser dari anggaran yang ada, kita optimalkan, kita bisa nambah 100 orang dari sasaran yang mendaftar 8.000 itu. Jadi mohon maaf belum bisa mewakili seluruh sekolah di Indonesia. Ini kita bagi per provinsi, mewakili minimal ada perwakilan guru-guru kita sesuai dengan program kalian yang ada di Bispar. Jadi mohon maaf kalau teman-teman sejabatnya atau sekitar sekolah di provinsi masing-masing belum bisa ada kesempatan. Nah, tapi ingatkan ke mereka kalau ini terus buka laman kita, web kita untuk bisa mendaftar di sana, untuk bisa mengikuti diklat-diklat yang dilakukan di Balai Besar. Kita pengennya semua dilatih di diklat gitu ya, tapi kondisi anggaran yang terbatas, kondisi jarak, waktu, jadi kita terbentur beberapa hal yang harus kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Tapi alhamdulillah saat ini yang ikut pelatihan ini selama kurang lebih 11 hari 10 malam di karantina di hotel. Rupanya bukan, kalau di karantina itu kan biasanya bagaimana gitu ya, ini malah seneng ya, jadi malah betah, timbangannya nambah. Jadi nanti tolong dicek timbangan di rumah rusak atau tidak. Mudah-mudahan nggak kaget suaminya ya Bu, begitu pulang kok mama berubah ini jadi apa, glowing ya. Glowing. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Terus mohon maaf juga pimpinan kami tidak bisa hadir di sini, tapi nanti pas penutupan tetap seperti waktu pembukaan bisa Zoom. Tapi lebih enak sebenarnya tatap muka seperti ini ya, tapi karena kita harus selesai semua, kita lakukan serempak di 6 hotel, nggak mungkin kita safari keliling, tapi kita coba kemas dengan cara penutupan secara daring. Insya Allah tidak mengurangi hormat kami untuk melayani Bapak Ibu selama kegiatan di Jakarta kurang lebih hampir 11 hari. Dan ini saya sekali lagi terima kasih ke adik-adik kita yang menjadi model hari ini. Mudah-mudahan tampil hari ini bisa terekspos, bisa terpublish ke dunia maya, ke jagat raya kan. Balai Besar ini hanya satu-satunya di muka bumi yang melatih guru-guru vokasi. Mudah-mudahan ini menjadi apa ya, sesuatu yang benar-benar menjadi keunggulan pola-pola diklat di Bispar yang selama ini
kita sibuk dengan waktu P4TK kurikulum, sekarang lebih fokus dengan guru-guru vokasi yang ada di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan acara hari ini, mini show hari ini, walaupun mini ya, bunyinya mini show, tapi gaungnya bukan mini lagi, tapi benar-benar menggaung seluruh jagat, karena hanya Bispar yang berani diklat secara daring dalam jangka waktu yang lama. Bahkan sebelum ini dengan smart training, dengan magang di industri, kita lakukan 1 bulan lebih guru-guru magang di industri pada masa puncak-puncaknya pandemi, dengan kehati-hatian, dengan ketertiban teman-teman untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, walaupun ada beberapa yang terpapar, tapi kita layani dengan baik sampai pulang kembali ke rumah dengan kondisi sehat seperti sedia kala. Mungkin itu ya, selamat melakukan pertunjukan. Saya coba akan memantau, melihat, dan ini akan menjadi laporan kami publish, mudah-mudahan menjadi hal yang sangat baik apa yang dilakukan Balai Besar Bisnis dan Pariwisata. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak. Alhamdulillah ya, kita guru-guru Indonesia dikasih kesempatan untuk ikutin acara vokasi guru Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat buat anak didik kita semuanya. Baik, acara selanjutnya, acara yang kita tunggu-tunggu. Acara yang kita tunggu adalah sangat deg-degan sepertinya. Saya lihat wajahnya yang murung. Ayo senyum, semangat semuanya. Kita tampilkan acara kita dengan tema Gelar Karya Pesona Nusantara Kreativitas Tanpa Batas, dimulai dari nomor urut 1. Worawari. Rias fantasi bertemakan flower merupakan nama Jawa dari bunga sepatu. Karya Puspita Dewi Enda Kristanti, SMK Negeri 3 Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Dengan penataan rambut oleh Asia Puji Anggini, SMK Negeri 2 Tanjung Pinang, Kota Tanjung Pinang. Worawari, yang lebih dikenal dengan bunga sepatu atau kembang sepatu, merupakan tanaman asli Indonesia yang tumbuh mempercantik Nusantara. Bunga sepatu yang banyak dijadikan tanaman hias ini, daun dan bunganya bermanfaat sebagai bahan untuk obat tradisional. Bunganya jika dikeringkan bisa digunakan untuk teh sebagai minuman tradisional. Warnanya, perpaduan merah, pink, dan putih sangat menarik hati bagi kumbang dan kupu-kupu untuk menghisap madunya. Kembang sepatu ini menjadi inspirasi yang dituangkan dalam rias fantasi pada pagelaran kali ini dengan penataan rambut upstyle menggunakan teknik kepang dan serat pada bagian depan dan sanggul pada bagian belakang. Penataan upstyle yang bisa digunakan untuk menghadiri acara semi formal. Inilah persembahan Worawari. Sakura di musim semi. Make up Nurika Hayati dari SMK Negeri 3 Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Hairdo Nawal Said Bahmid dari SMK Negeri 9 Bandung, Jawa Barat. Makeup ini terinspirasi dari geisha atau pengantin tradisional Jepang. Kunci utama riasan ini terletak pada alas bedak berwarna putih. Alasan geisha mewarnai mukanya dengan warna putih adalah agar terlihat lebih jelas ketika disorot cahaya, terutama ketika mereka berada di atas panggung.
dan riasan ini menambahkan motif bunga sakura yang berasal dari Jepang. Pohon sakura dapat memiliki variasi warna bunga, jumlah kelopak, bentuk cabang, dan ukuran bunga. Bunga yang memiliki 5 kelopak bunga dan berwarna pink adalah bunga yang terbaik, berada di antara musim dingin dan musim panas. Musim sakura merupakan tanda awal musim semi di Jepang. Penataan sanggul fantasi yang menggambarkan suasana saat bunga sakura tumbuh. Secara filosofis, sakura dilambangkan sebagai siklus kehidupan. Filosofisnya yang dikatakan sebagai sebuah siklus kehidupan memiliki makna di mana ada kebahagiaan akan diakhiri dengan kesedihan, di mana ada kelahiran akan diakhiri dengan kematian. Hal ini digambarkan dalam warna-warna gelap dan terang yang dipadu dengan sangat elegan dalam penataan fantasi style. Inilah persembahan dari sakura di musim semi. Nomor urut 3, TK in Moana. Makeup oleh Rizky Nurmala dari SMK Negeri 1 Sigli Aceh. Hairdu oleh Sri Mulyani dari SMK 6 Yogyakarta, Istimewa Yogyakarta. TK in Moana. Rias wajah ini terinspirasi dari film Moana di Pulau Matunui di Polinesia. Penduduk menyembah Dewi Tefiti yang membawa kehidupan ke lautan menggunakan batu Pounamu sebagai jantung dan sumber kekuatannya. Mawi dewa setengah jadi dan penguasa pelayaran mencuri jantung Dewi Tefiti untuk memberi kekuatan penciptaan pada manusia. Namun Tefiti hancur dan berubah menjadi Teka atau iblis vulkanik. Inilah makeup TK in Moana. Queen of Butterfly, karya makeup oleh Andi Tenrisau dari SMKN 1 Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan didukung penataan rambut yang dikerjakan oleh tangan terampil Wisky Vinilianesi Subarno dari SMKN 6 Bungo, Provinsi Jambi.
Queen of Butterfly. Hewan ini tak hanya dikenal dengan keindahannya saja, tapi juga dikenal karena memiliki filosofi yang melambangkan kehidupan manusia yang bisa dijadikan sebagai pelajaran serta petuah dalam hidup. Filosofi kupu-kupu yang punya bentuk indah ini mengajarkan bahwa cinta memang terlihat indah, dan oleh sebab itu kupu-kupu yang cantik dan indah menjadi inspirasi saya untuk saya tuangkan dalam tema rias fantasi dengan bertema Queen of Butterfly. Sebagaimana wanita yang menginginkan cinta yang indah. Perpaduan sanggul kepompong yang unik menambah cantiknya rias fantasi ini, di mana kepompong juga adalah metamorfosis kupu-kupu. Inilah persembahan Queen of Butterfly. Nomor urut 5, Putri Kamboja. Karya Sriatun Andayani dari SMK Negeri 4 Mataram, Nusa Tenggara Barat. Penataan rambut oleh Eka Julianti dari SMK Negeri. Putri Kamboja. Bunga Kamboja adalah bunga yang sangat cantik. Bunga Kamboja dengan berbagai macam warna yang cantik-cantik, putih, kuning, merah, dan pink, dengan bau yang khas. Kamboja atau semboja dalam bahasa Inggris disebut Frangipani plumeria adalah sekelompok tumbuhan dalam marga Plumeria. Tumbuhan ini berasal dari Amerika Tengah. Walaupun berasal dari tempat yang jauh, Kamboja sekarang merupakan pohon yang terbesar di setiap daerah. Kamboja memiliki bentuk pohon kecil dan mahkota bunga yang bertumpuk dengan daun jarang namun tebal. Bunga Kamboja biasanya identik dengan hal yang berbau kuburan dan juga berbau mistik. Tetapi hal itu sebenarnya salah, karena bunga Kamboja ini memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Jadi tidak ada korelasi antara bunga ini dengan misteri atau mistik. Penataan rambut dengan mahkota bunga Kamboja memberi kesan feminim bagi yang melihatnya. Untuk gelombang pada penataan rambut melambangkan desain butiran ombak di laut, menambah keindahan pesona wajah Indonesia. Inilah rias fantasi Putri Kamboja. The Beautiful Vinca. Karya rias fantasi Dayati dari SMKN 1 Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Penataan rambut oleh Yuni Ramadhani dari SMKN 3 Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Tata rias ini terinspirasi dari kecantikan bunga vinca yang bermekaran. Riasan di bagian kiri wajah menghadirkan rangkaian bunga vinca berwarna pink semburat putih dengan daun berwarna hijau, tampak segar, cerah, dan berseri. Tata rias model dengan sapuan warna pink membuat model tampak semakin cantik dan eksotik. Rias wajah ini dilengkapi dengan body painting dengan rangkaian bunga vinca yang memberikan kesan keindahan.
riasan ini juga dipadukan dengan tatanan rambut yang indah, sehingga semakin menambah kesan cantik, anggun, dan mempesona. Undian nomor 7, Beauty Butterfly, karya Susilawati dari SMK Negeri 1 Sekayu, Provinsi Sumatera Selatan, hairdu oleh Milawati dari SMK 6 Makassar. Kupu-kupu yang cantik, salah satu makhluk hidup paling indah dalam kehidupan manusia. Warna-warna cerah dan anggun, warna biru melambangkan keceriaan dan warna ungu melambangkan keanggunan. Saat kupu-kupu ini terbang dari bunga ke bunga, benar-benar memanjakan pandangan mata. Melihat kupu-kupu selalu terasa indah dan istimewa. Beberapa orang percaya bahwa kupu-kupu membawa pesan dari malaikat atau tanda-tanda dari orang yang terkasih yang telah tiada. Kupu-kupu memiliki daya magik dan kualitas yang sangat mudah untuk melihat. Mengapa begitu banyak simbolisme yang berkaitan dengan kupu-kupu? Ditunjang dengan penataan rambut yang indah, pada puncak kepala disertai serat dan bukle yang menggambarkan kehidupan yang ceria di sekeliling kupu-kupu. Senja di Pulau Bali, karya make up fantasi Eka Sakti Pratiwi dari SMKN 3 Kediri, Provinsi Jawa Timur. Penata rambut Afia Bahasoan dari SMKN 5 Ambon. Senja di Pulau Bali, kilau cahaya orange yang menyelimuti sore itu. Di pantai nan sunyi, didebur ombak dan pohon kelapa yang melambai. Perempuan berbulu mata lentik di Pulau Bali, wajahnya cantik memikat hati. Tergambar dalam riasan wajahnya, warna orange menghiasi, menggambarkan senja di sore hari. Pohon kelapa dan kamboja dalam riasan painting menggambarkan ikonik Pulau Bali. Keindahannya cantik bak winona yang dapat menyihir setiap orang yang melihatnya. Padu padan riasan wajah membuat model terlihat semakin mempesona dan menarik hati. Tatanan rambut yang indah menunjang penampilan model tampil anggun dan menawan. Senja di Pulau Bali, kedatanganmu hanya sebentar tapi sangat dinanti. Inilah senja di Pulau Bali. Legenda Putri Ratna Manggali, rias wajah oleh Winawati Revina Ayuningsih dari SMK Negeri 1 Kota Bekasi, Provinsi DKI Jakarta. Penataan sanggul oleh Niketut Yuliana Darmayani dari SMK Negeri 2 Singaraja, Provinsi Bali. Ratna Manggali adalah seorang putri Bali yang berparas sangat cantik. Ratna Manggali hidup dengan banyak cobaan dan kehidupan yang semu. Keindahan dan kecantikan yang terpancar berubah menjadi amarah dan murka.
Cerita tersebut diwujudkan dalam rias fantasi legenda Ratna Manggali. Warna putih dan kuning pada riasan wajah dipilih mewakili kecantikan paras dan hatinya. Aplikasi rias wajah dengan warna hitam dan merah mewakili amarah. Gambar barong pada dada melambangkan dua sifat yang berlawanan. Gambar motif kotak-kotak hitam dan putih juga tebaran bunga Kamboja merupakan ciri khas asal daerah kisah Ratna Manggali, yaitu dari Bali. Rias rambut dengan desain tinggi melambangkan keagungan seorang putri Bali. Lekukan tiap desain sanggul memperlihatkan keanggunan yang dimilikinya. Sasakan rambut bagian belakang menyimpulkan amarah atas nasib dan keadaan yang ada. Inilah rias fantasi Ratna Manggali. Bunga Rafflesia Al-Nordi, karya Mena Saibani dari SMK 3 Bengkulu dan penata rambut oleh Sri Wahyuni dari SMK 3 Kota Kediri. Bunga Rafflesia Arnoldi. Bunga Rafflesia Arnoldi, indah warnamu, flora langka tampak di mata menggoda, pandang warna menawan. Aduhai raksasa bunga dunia mekar, tanpa daun, tanpa tangkai. Namun kehadiranmu selalu dinanti. Rafflesia Arnoldi, alangkah elok dan indah rupamu. Bunga langka yang selalu dicari. Kehadiranmu selalu dinanti. Untayan kata tak bisa terukir untuk keindahanmu yang mempesona dan selalu menggoda mata untuk melihatmu. Make up fantasi ini melambangkan keindahan dari bunga Rafflesia dengan penataan sanggul yang melambangkan kebesaran dan kemegahan dari kelopak setiap sisi bunga Rafflesia. Rafflesia Arnoldi, sungguh indah dan menawan. Flower Serunai, karya Bunga Diati Toding dari SMK 3 Negeri Kendari. Penata rambut oleh Leni, SMK Payakumbuh. Flower Serunai, engkau adalah bunga impian indah di mata. Engkau bunga penghias tanaman wangi, harum semerbak. Kecantikanmu banyak dilirik oleh semua orang. Tata rias ini merupakan inspirasi dari kecantikan Flower Serunai. Riasan bunga di dahi berwarna merah melambangkan keceriaan, sukacita, mengungkapkan perasaan cinta. Daun berwarna hijau melambangkan kedamaian dan keteduhan. Tatanan rambut yang terlihat kokoh dan indah menambah kesan cantik, anggun, dan mempesona. Oh, Flower Serunai, aku ingin sepertimu, sebagaimana orang menyenangimu. Flower Serunai. Putri
Bunga Matahari karya Mardiana Siti Halimah dari SMK Negeri 1 Pekalongan, Jawa Tengah. Penataan rambut Yurike dari SMK Sri Tanjung Banyuwangi, Jawa Timur. Putri Bunga Matahari terinspirasi dari legenda seorang putri yang cantik jelita yang mencintai seorang pangeran matahari dari negeri langit. Mereka hidup bahagia, tetapi di suatu hari sang putri mengingkari janjinya dengan mencoba melihat wajah sang suami lewat pantulan cahaya di permukaan air. Sayangnya, Pangeran Matahari mengetahui hal tersebut dan ia pun sangat marah. Maka diusirlah sang putri dari istana langit. Dengan berlinang air mata, sang putri dikutuk menjadi bunga berwarna kuning yang diabadikan dengan nuansa riasan dan body painting warna kuning kemerahan, serta dengan dipadu tatanan rambut yang menggambarkan kelopak dari bunga matahari. Inilah Putri Bunga Matahari. Beautiful Purple Amabilis karya Make Up Fantasi Hapsalita Destika dari SMKN 2 Boyolangu, Tulung Agung, Provinsi Jawa Timur. Penataan sanggul Erni Rawati dari SMKN 3 Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Keindahan rembulan yang menyinari, puspa pesona dengan aroma mewangi, mekar merekah sepanjang waktu, memancarkan keindahan lukisan kehidupan. Sanggul melambangkan pesona anggun wanita Indonesia yang menonjolkan keagungannya. Akar serabut pada anggrek berlambangkan kekokohan, kecantikan putih suci, kerendahan dan kemurnian hati. Dipenuhi warna-warni mega, ungu-ungu berlambangkan kesetiaan, kecantikan anggrek bulan ungu. Inilah Beautiful Purple Amabilis. Awan Mendung karya Make Up Fantasi Eka Yulinar dari SMKN 1 Sekayu, Provinsi Sumatera Selatan. Penata rambut Irmayani Yani Sembiring dari SMKN 1 Biru-Biru. Rias fantasi ini menggunakan painting warna biru sebagai dasar melambangkan langit, dan painting warna putih hitam menggambarkan awan yang sedang mendung, dan orange melambangkan suasana senja. Langit mendung melambangkan ketidakpastian, ada keraguan di dalamnya, seperti yang kita lihat awan yang menjadi abu. Tetapi di sisi lain ada yang menganggap langit adalah suasana terbaik. Mungkin karena dia teduh, mendung juga bisa menorehkan senyumannya, bahkan rasa rindu. Hal inilah yang menjadi alasan saya mengangkat tema ini. Di dalam kegelapan masih ada harapan, seperti yang digambarkan pada
awan putih pada rias fantasi ini. Inilah awan mendung. Putri kelelawar. Rias wajah oleh Rima Melati dari SMK Negeri 2 Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Penata rambut oleh Oki Arantika dari SMKN 4 Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Kelelawar adalah satu-satunya mamalia yang dapat terbang dan berasal dari ordo Chiroptera dengan kedua kaki depan yang berkembang menjadi sayap. Kelelawar juga salah satu hewan yang aktif di malam hari dan jarang ditemukan. Kelelawar juga merupakan hewan yang paling sering dimunculkan dalam film dan kisah-kisah horor. Dengan dipadukan penataan rambut yang anggun dan mempesona, memancarkan sebagaimana gua dari kelelawar. Dari sini kami tertarik untuk membuat sebuah karya seni berupa make up fantasi yang berjudul Putri Kelelawar. Inilah Putri Kelelawar. Nomor urut 16. Rias fantasi Dewi Drupadi. Rias wajah, penataan rambut dan busana oleh Endang Tri Pamularsi dari SMK Negeri 3 Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Dewi Drupadi merupakan salah satu tokoh wanita yang ada di dalam cerita Mahabharata. Dewi Drupadi merupakan simbol wanita yang setia serta mampu menghadapi berbagai halangan dan permasalahan dalam hidupnya. Seorang putri cantik jelita, luhur budi, sabar dan bijaksana, kecantikan dan keelokan hatinya lah yang membuat inspirasi tema untuk rias wajah fantasi Dewi Drupadi. Gambar burung ponik yang terukir di dada dan punggung tokoh Dewi Drupadi menggambarkan keberanian dan keelokan serta kecantikan Dewi Drupadi yang mampu memikat banyak orang. Warna-warni yang digunakan dalam gambar burung ponik melambangkan berbagai macam pengalaman hidup yang dapat teratasi dengan cantik dan elok, sehingga menambah daya tarik khususnya dalam rias fantasi Dewi Drupadi. Acara selanjutnya, mari kita saksikan parade model cantik-cantik kita. Dipersilakan. Pelan-pelan.
Acara selanjutnya, penyerahan tanda kasih dari seluruh peserta diklat vokasi kepada Bapak Nana, Ibu Sarah Anissa, dan Ibu Pipi. Mohon berkenan untuk naik panggung. Kepada Ibu Ketua Kelas, Ibu Endang, mohon bantuannya untuk penyerahan bingkisan kita. Bu Pipi. Silakan. Foto bersama. Baik, kita foto bersama dulu Bu Nawal, Bu Endang, Ibu Ibu Emi, Ibu Ida, Ibu Maira, dan Ibu Lili, kami persilakan. Bisa. Bukan dia.